Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tahukah Anda, luar biasa sekali, Roh Kudus itu mampu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, yang mungkin terjadi, agar kita terluput dari kesukaran, asalkan kita mau belajar untuk taat mendengar tuntunan Roh Kudus. Saya mau memberikan kesaksian bagaimana Roh Kudus mempersiapkan saya untuk menghadapi masa pandemi. Saya masih ingat bagaimana Roh Kudus mengajar saya tentang kebenaran pada Desember 2018. Roh Kudus menaruh di hati saya untuk memprioritaskan keluarga. Waktu itu saya pikir itu hikmat dari Roh Kudus untuk saya khotbahkan. Saya masih ingat saya khotbahkan family first priority. Dan kemudian di tahun 2019, Roh Kudus kembali mengingatkan saya ketika saya melayani di sebuah gereja yang cukup besar. Ketika saya duduk di kursi, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, apa yang kamu bangun? Saya bingung, kenapa Tuhan tanya begitu sama saya? Saya diam aja. Kemudian tidak lama kemudian saya terbang pelayanan ke Surabaya. Di dalam perjalanan pulang ke Jakarta di pesawat, Roh Kudus bilang begini, 1 tahun kamu harus terbang berapa kali ke Surabaya? Dan saya jawab, mungkin 5 kali Tuhan. Saya nggak mengerti sebenarnya Tuhan ini mau ngajarin saya apa. Dan ada kesan dari Roh Kudus dalam hati yang membuat saya akhirnya memahami gini. Tuhan lagi mau coba bilang gini, kenapa tidak 1 kali aja ke Surabaya kamu bisa khotbah untuk semua gereja. 1 kali terbang bicara untuk semua gereja. Saya bingung maksudnya apa waktu itu. Lalu pada Oktober 2019, Roh Kudus seperti memberikan sebuah peneguhan dalam hati saya. Saya sangat-sangat lelah di tahun 2019 itu karena jadwal khotbah yang sangat padat yang membuat saya jarang di rumah dan saya merasa sedih karena harus terpisah dari anak-anak saya. Dan Roh Kudus memberanikan saya untuk berkata kepada suami saya Oktober 2019. Saya katakan begini, Jo, saya sudah tidak mau khotbah keliling lagi mulai tahun 2021. Kenapa saya bilang 2021? Karena saya harus menyelesaikan jadwal yang sudah masuk. Kemudian suami saya tanya, apa yang kamu mau lakukan? Dan saya bilang, saya akan fokus pelayanan cyber church. Waktu itu ada mertua saya yang ikut mendengarkan. Dan waktu itu belum ada pandemi dan tidak ada kata online church sebelumnya. Jadi waktu itu saya bilang, saya mau fokus buat cyber church. Dan kemudian ketika pandemi datang, Maret 2020, saya mengajak suami saya dengan penuh iman untuk memulai streaming ibadah online pertama kali lewat YouTube channel saya, Henny Kristianus. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak pernah tahu bahwa pandemi akan datang dan Tangan Pengharapan akan kehilangan begitu banyak support karena banyak orang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi dan pelayanan Tangan Pengharapan harus terus berjalan dan kami sangat-sangat bersyukur bagaimana Tuhan memampukan kami untuk terus melaporkan kegiatan Tangan Pengharapan lewat YouTube Henny Kristianus juga dan YouTube Tangan Pengharapan dan juga kami bisa melayani firman Tuhan lewat YouTube dan oleh anugerah Tuhan melewati masa pandemi dari Maret 2020 sampai hari ini, ibadah online di Gereja Impact Community Indonesia masih terus berlangsung dengan berbagai program yang tentunya memberkati kita semua. Dan saya sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan bahwa berkat Roh Kudus, saya dipersiapkan bersama dengan suami dan tim kami untuk bisa menghadapi masa-masa sulit. Saya melihat firman Tuhan ini jadi nyata. Yohanes 16 ayat 13 ini bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan kenapa waktu Roh Kudus bicara kepada saya, Henny, apa yang kamu bangun ketika saya khotbah waktu itu? Ternyata saya baru temukan jawabannya di masa pandemi. Bahwa apa yang kita bangun itu baru akan kelihatan di masa sulit. Hanya kita harus bijaksana dengan apa yang kita bangun. Karena ketika masa sulit datang, baru kelihatan apa yang kita bangun sebenarnya. Saya sangat bersyukur. Saya berdoa agar setiap kita boleh menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bagi Anda yang rindu dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa agar Anda boleh dengan penuh kerinduan
Datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu. Dan terimalah dia dengan kelapangan hati, dengan penuh kerinduan. Saya percaya Rohnya akan memenuhi hidupmu dan menuntun engkau senantiasa.